Oke, tadi media sosial udah dijelasin sama Kinanti ya. Boleh dilanjut selanjutnya oleh Ginan, 5 dampak negatif dari bersosial media. Maaf Raja, dampaknya mau dijelasin sama aku. Oh, Kayla ya? Ya, Oh ya, maaf. Waktu dan tempat untuk Kayla untuk menjelaskan terkait dari terjadinya dari dampak bersosial media. Dampak negatif ya. oke. Maaf Ya, guys, maaf. oke. Nggak apa-apa. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dari dampak negatif bersosial media. Yang pertama di sini ada terjadinya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan tindakan intimidasi atau ancaman yang dilakukan melalui komunikasi elektronik. Nah, biasanya cyberbullying ini tuh kita temui di platform-platform Instagram gitu kayak Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada mengurangi produktivitas. Nah, salah satu faktor yang dapat menyebabkan menurunnya produktivitas seseorang adalah ketika fokusnya teralihkan oleh hal-hal lain. Kayak terlalu terbanyak menggunakan media sosial ini dapat membuat seseorang enggan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat dan dapat dilakukan. Yang ketiga, ada memungkinkan seseorang menjadi individualis. Nah, ini tuh fenomena yang kerap kita temui di sekitar kita, di mana kita sering melihat orang-orang yang tenggelam dalam dunia gadget sendiri. Ketika seseorang terlalu terpaku pada penggunaan media sosial, perilaku individualis cenderung muncul perlahan. Hal ini membuat seseorang lebih menikmati kehadirannya sendiri, bahkan ketika berada di tengah keramaian. Yang selanjutnya ada rendahnya rasa percaya diri. Bersosial media juga bisa menyebabkan rendahnya rasa percaya diri itu, karena perbandingan dengan orang lain, postingan yang tampak sempurna, serta komentar negatif yang dapat mempengaruhi perasaan kurang berarti. Terlalu bergantung pada validasi online juga berpotensi merusak rasa percaya diri. Dan selanjutnya ada penyalahgunaan informasi. Penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi meliputi berbagai foto atau video tidak senonoh yang mengandung unsur pornografi oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Penyebaran foto dan video korban kecelakaan, penggunaan kata-kata kasar dan penuh amarah dalam bentuk penghinaan, perilaku berjudi dan taruhan online, tindakan intimidasi atau bullying di sosial media, serta pencemaran nama baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kayla. Di sini saya akan menjelaskan ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau transmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi di sebelah kanan ini ada sebuah data dari tempo.co. Pencemaran nama baik itu ada di posisi pertama. Boleh di next? Nah, tadi kan kita udah dengar dampak bermain media sosial. Dampak negatifnya ya khususnya. Maka dari itu kita harus mengetahui cara mencegahnya dengan mengetahui 5 poin penting etika penggunaan media sosial. Next. Yang pertama, pergunakan bahasa yang baik dan benar. Hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar agar tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman dan gunakan bahasa yang sopan. Karena setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknainya secara berbeda. Jadi, pergunakan bahasa yang baik dan sopan ini bukan cuma di chat saja, bukan saat chattingan saja, tapi kalau misalnya kita mau komen di akun media sosial seseorang juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Boleh di next?
Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Selalu menyebarkan hal-hal positif yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Selain menyebarkan sara itu sensitif, mengupload foto kekerasan dan foto kecelakaan itu sangat tidak etis ya teman-teman. Boleh di next? Yang ketiga, ada cross-check kebenaran berita. Jadi ketika kita menerima informasi itu harus benar-benar diperhatikan kebenarannya. Apalagi yang berisi menjelekan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang. Kalau misalnya beritanya dirasa tidak valid, sebaiknya harus disimpan sampai mendapatkan kebenaran. Seperti yang dilihat di gambar sebelah kanan, saring sebelum sharing. Next. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Selalu menyantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Hindari tindakan mengambil konten atau hasil karya orang lain tanpa izin pemilik karya, dan kemudian memposting ulang konten tersebut tanpa mencantumkan kredit kepada pemilik konten. Next. Nah, yang terakhir, tidak mengumbar informasi pribadi. Wah, ini sih harus kita hindari ya, untuk memposting data yang bersifat pribadi, baik data pribadi maupun data orang lain. Hal ini digunakan untuk tindakan pencegahan pencurian data dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Kesimpulannya akan dijelaskan oleh Kinanti. Oke, di sini aku akan menyimpulkan materi etika bermedia sosial yang sudah dipresentasikan tadi, yaitu penting bagi kita untuk memahami etika penggunaan media sosial. Media sosial memungkinkan kita berinteraksi, berbagi, dan membangun hubungan sosial dengan banyak orang, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama, terjadinya cyberbullying, kedua, mengurangi produktivitas, ketiga, memungkinkan seseorang menjadi individualis, dan yang terakhir, rendahnya rasa percaya diri dan penyalahgunaan informasi. Kemudian 5 poin yang sangat penting dalam penggunaan media sosial, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang kedua, tidak melakukan penyebaran sara, yang ketiga, cross-check kebenaran berita, yang keempat, menghargai hasil karya orang lain, yang kelima, tidak mengumbar informasi pribadi. Nah, dari poin-poin di atas menunjukkan bahwa kita perlu untuk bijak dalam bermedia sosial, karena tindakan kita di platform tersebut dapat mempengaruhi privasi, keamanan, kesehatan mental, dan hubungan sosial kita terhadap orang lain, serta mendistribusikan informasi yang belum pasti mengenai kebenarannya, yang dapat menyebabkan dampak yang sangat signifikan tidak hanya kepada orang sekitar, tetapi juga masyarakat luas. Baik, sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua, saudari Ginan, Kayla, sama Kinanti yang sudah menjelaskan atau memaparkan dari etika dalam bersosial media ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita juga dalam sosial media harus ada etikanya supaya kita tidak terjerat atau terjerumus dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, untuk saat ini kita akan membuka sesi pertanyaan nih. Jadi untuk teman-teman sekiranya ingin nanya-nanya nih seputar tadi yang sudah kita paparkan dalam materi tersebut, boleh banget untuk tanya sekarang. Mungkin tidak berlangsung lama ya, langsung aja raise hand-nya dan langsung open mic. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Boleh siapa? 1C Husnul Khotimah. Boleh open mic langsung. Apakah ada pertanyaan? Halo, Halo. sebelumnya perkenalkan, saya Usama Tima. Saya mau bertanya. Jadi kan Boleh. tadi kita udah membahas soal beretika dalam bermedia
bermedia sosial ya. Misalnya, saya sendiri udah menerapkan etika ketika bersosial media, gimana tindakan yang harus saya lakukan kalau misalnya ada orang lain yang justru enggak beretika ketika bermedia sosial. Contohnya, misalnya ada yang bicara kasar ke saya, atau menyebarkan pornografi dan hoax. Terima kasih. Baik. Oke, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Mungkin dari saudari Kayla, Gina, atau Kinanti, ada yang mau langsung menjawab dari pertanyaan saudari Husnuwatima? Ditampung dulu aja, Raja. Oke, boleh. Ditampung dulu ya, saudari Husnu. Apakah yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? By the way, ini kita tinggal 10 menit lagi nih, karena Zoom-nya tidak premium, mohon maaf sekali. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi deh. Takutnya langsung habis waktunya. Raja, ada pertanyaan dari chat, boleh dibacain? Boleh, boleh, boleh. Wih, dari saudari Selena Gomez. Oke. Bagaimana tanggapannya perihal anak kecil yang sudah bermain sosial media tanpa pendampingan orang tua? Oke. Boleh ditampung dulu ya. Ini mungkin akan dijawab sama saudari Kayla, Ginan, sama Kinanti sebagai pemaparan materi ya. Cuman di sini aku sebagai moderator mungkin ingin menambahkan dikit aja kali ya. Bagaimana tanggapannya perihal anak kecil yang sudah bermain sosial media tanpa pendampingan orang tua. Ini kita harus tahu dulu kalau misalnya anak kecil itu tuh anak kecil yang umurnya berapa dulu nih. Kita tahu kalau misalnya anak kecil kisaran rentang dari 5 sampai 8 tahun itu harus ekstra pendampingan orang tua yang dimana anak kecil dalam rentang umur segitu itu dia motorik otaknya itu masih dalam bimbingan orang tua. Karena kita tahu kalau anak kecil itu daya ingatnya masih sangat fresh dibanding dari anak-anak remaja, usia remaja dan sampai dewasa. Nah, tanggapannya perihal anak kecil yang sudah bermain sosial media tanpa pendampingan orang tua, baik lagi, itu harus ke orang tuanya sendiri dalam pendampingannya, dalam pendampingan anak kecil tersebut. Tergantung dari anak kecilnya itu rentang umur berapa. Kalau misalnya memang remaja yang mungkin ya, banyak dari kalangan remaja ini, orang tuanya mungkin nggak terlalu dekat dengan anak kecil, dengan anaknya. Nah, itu pendekatan dari orang tua itu sangat penting. Jadi, kalau misalnya memang anak kecil itu sudah bermain sosial media tanpa pendampingan orang tua, peran orang tua di sini sangat penting untuk terus mendampingi anaknya itu dalam bersosial media. Jadi masih dalam jangkauan orang tua tersebut gitu. Mungkin dalam bersosial media ini eh, tidak ada tidak ada ketentuan umum ya untuk dalam bersosial media. Cuman kita tahu kalau misalnya kita ingin login ke sosial media, pasti ada ada rentang umur yang harus kita masukin supaya kita bisa masuk ke sosial media tersebut. Biasanya itu di kisaran umur 15 tahun ya, kalau nggak salah 15 sampai 17 tahun. Nah, itu sudah pasti kita harus ada pendampingan orang tua yang dimana dalam bersosial media kita harus mengetahui mana yang benar, mana yang salah dari pendamping orang tua gitu. Jadi kurang lebih ya memang balik lagi harus dari peranan orang tuanya juga dalam pendampingan itu seperti apa. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah dari saudara Ginan, Kayla, dan Kinanti ada tambahan? Kayaknya udah cukup ya, udah dijelasin dengan jelas oleh Raja untuk pertanyaannya dari saudari Selena Gomez. Apakah dari Selena Gomez sendiri sudah terjawab dari apa yang sudah saya paparkan jawabannya? Ini namanya kok Selena Gomez ya, keren banget aja. Ini artis kah? Oh ya, untuk saudari Husnuwatima, apakah boleh diulang kembali pertanyaannya apa? Karena di sini teman saya ada yang kurang eh,
paham. Boleh. Boleh. Jadi pertanyaannya, gimana tindakan saya kalau misalnya ketika di media sosial, saya bertemu orang yang nggak menerapkan etika bermedia sosial. Contohnya ada yang bicara kasar ke saya, atau saya menemukan ada yang menyebarkan pornografi dan hoax. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh ditampung dulu sama yang lain. Teman di sini sekali lagi saya sebagai moderator mungkin akan menambahkan, izin menambahkan ya, ini buat jaga-jaga aja kalau misalnya waktunya terhabis. Kalau misalnya seperti itu, bagaimana tindakan dari kamu ya, dari kamu sendiri, mungkin dari kitanya sendiri sebagai humanity, itu pasti kita harus ada inisiatif bahwa hal tersebut itu tidaklah benar ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengasih tahu, itu yang paling awal banget, mengasih tahu kalau mana yang harusnya tidak dilakukan, mana yang harus dilakukan dalam etika sosial media. Nah, di sini dalam sosialisasi ini kita bertujuan supaya dari kalian-kalian yang belum tahu dalam etika bersosial media itu jadi tahu dan bisa sharing kembali kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahui lebih lanjut terhadap etika sosial media. Dari yang tadinya ketika ketemu orang yang tidak tahu etika sosial media jadi lebih tahu karena kalian sudah sosialisasi di sini. Lalu kalau misalnya untuk penyebaran hoax atau pornografi, sebenarnya itu tergantung dari kredibilitas dari si berita tersebut dan kefaktaannya gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih kebenaran dari sebentar, pornografi di sini dimaksudnya itu dari pornografi orang lain atau menyangkut atas nama kamu sendiri nih. Orang lain. Oh, orang lain. Oke, itu baik lagi harus tergantung dari kredibilitas dari informasi tersebut. Apakah itu memang faktanya seperti itu atau bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan sama saudari Ginan bahwa di poin terakhirnya itu tuh kita harus cross check kembali informasi-informasi yang kita terima. Kita harus saring dulu sebelum sharing, kita harus lihat dulu apakah memang seperti itu atau tidak. Cuma kalau misalnya memang itu tidak benar dan orang tersebut melakukan pelanggaran penyebaran hoax, itu kita sebagai khalayak bisa melaporkan hoax, berita hoax tersebut sesuai dengan pasal yang tadi sudah disebut oleh Ginan, yaitu pasal 27 ayat 1. Gitu. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah dari teman-teman dari saudari Kinanti, Ginan sama Kayla ada yang ingin menambahkan? Oke, ini ada tambahan lagi ya dari Selena Gomez. Pada kenyataannya, banyak orang tua dengan sengaja sudah memberikan gawe dan menggunakan sosial media sejak ini. Nah, balik lagi. Dari orang tua ke orang tua lagi. Sebelum kita lebih lanjut kepada peranan orang tua kepada anak-anak, kita harus bisa juga nih. Nah, jadi pentingnya sosialisasi ini tuh kita juga bisa lebih sharing kepada orang-orang yang mungkin masih awam dalam etika sosial media ini nih. Nah, kita sebagai khalayak yang mungkin sudah mengerti etika sosial media, penting banget buat untuk memberi edukasi kepada orang-orang yang mungkin belum tahu etika sosial media itu rentang umurnya kisaran berapa. Ini tidak menyangkut dari umurnya itu berapa aja ya. Jadi kita edukasi itu ya ke siapa aja gitu yang memang belum tahu gitu. Jadi itu pentingnya asosiasi ini supaya orang-orang yang belum tahu dari orang tua ataupun dari anak-anak atau orang dewasa atau anak-anak itu supaya tahu memberikan gawai dan menggunakan sosial media itu tuh baiknya tuh di rentang umur segimana gitu. Cuman kalau misalnya kita merubah dari kebiasaan dari orang tua yang memang sudah memberikan gawainya kepada anak-anaknya dari memberikan gawai dan media sosial anak-anaknya sejak dini, itu mungkin di luar kendali kita. Cuman langkah awal yang bisa kita lakukan adalah kita harus sharing atau pengabdian kepada masyarakat lebih kenal lagi terhadap cakap digital gitu di era digital saat ini supaya kita bisa lebih beretika dalam sosial media. Mungkin seperti itu sih menurut dari pandangan saya supaya orang tua yang mungkin masih belum paham sekiranya dari sosial media bisa menjadi lebih paham lagi ketika kita sudah men-sharing hal tersebut. Apakah
terjawab lagi dari Saudara Salena Gunas? Udah Raja, udah. Baik. Oke, yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?